Halo, selamat malam Hana. Halo, Nis. Oke, mana nih? Halo, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan ya, saya Miss Friska, yang gantikan Miss Ria ya. Ya, harusnya kan Miss Iya, Ria yang hari ini. Nah, Hana boleh panggil Miss, boleh panggil kakak juga, senyamannya aja, oke? Nah, sebelum kita lanjut, kakak mau juga Hana memperkenalkan diri nih. Boleh sebutkan nama sama kelasnya ya. Silakan. namaku Hana Ailia Ahmad, biasa dipanggil Hana. Mm-mm. Aku kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Oh ya, kakak boleh tahu nggak Hana hobinya apa sih? Hmm, olahraga sih. Apa? Olahraga. Olahraga, wow. Olahraga apa Hana? Banyak sih. Banyak, keren ya. Nah, kalau gitu, Hana suka math nggak? Ya, Iya, suka. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Hari ini kita ada di lesson ke-13. Oke, kita akan share screen dulu. Nah, baik. Seperti biasa ya, kita akan perhitungan lisan dulu nih. Kalau kita punya 12 tambah 6 dikali satu, berarti bagaimana urutan perhitungan dalam soal tersebut? Yang dua pertama belas kita tahun. selesaikan, 12 tambah 6 dulu, ya. 12 tambah 6 dulu, baru nanti dikali satu ya. Iya, Oke, 12 tambah 6 berapa? 18. 18 kali satu, 18. 18. Oke, nice. Lanjut. Satu dikali 17 dikurang 3. Hasilnya berapa? 14. 14. Oke, benar. Jadi kesimpulannya setiap bilangan yang kita kalikan dengan satu, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Sendiri. Oke, kalau pembagian, 3 bagi satu berapa? 3. 3, 25 bagi satu, 25. 25. Nah, begitu juga kalau kita membagi bilangan, bilangan berapapun kita bagi dengan satu, maka menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, sekarang kalau 9 bagi 9 dibagi oleh bilangan itu sendiri, berapa? 1. Satu. 16 kita bagi 16, 1. satu juga. Oke. Nah, sekarang kita punya 0 dikali 26 kurang 2. 0. 0. Oke. Betul. 15 tambah 4 kali 0, 0. 0 juga. Oke. Nah, jadi setiap bilangan yang kita kalikan dengan 0 sama dengan 0. 0. Oke ya. 0 bagi 5 berapa? 0. 0 juga. 0 bagi 37 sama dengan 0 ya. 0. Oke. Nah, sekarang kalau 0 bagi 6 tambah 11, hasilnya berapa? 0. 0 bagi 6 berapa? 0 bagi 11. 6, 0. 0 tambah 11 sama dengan 11. 11. Oke. Ya. Next. 48 kita kurang 2 bagi 2. 47. Kalau 2, ya betul. 2 bagi 2 dulu berarti 1 ya. Empat puluh Ya. delapan kita kurang satu sama dengan 47. Oke. Next, 28 dibagi 6 kurang 5. 28. Oke, tetap 28 benar. 8 bagi satu kali 5. 10. Berapa? 40. 40. Oke, benar. 40. Next, 18 kurang 17 dikali 21.
21. 21. Oke, lanjut. 36 kita bagi satu nanti ditambahkan dengan 0 bagi 14. Dapat? 36 bagi satu berapa? 36. Oke, 36 ditambah 0 bagi 14 0 ya. Berarti jawabannya ya 36. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya ya. Ini hasilnya dari soal-soal yang dijawab tadi. Kemudian, bilangan genap yang mana saja, Hana? 28. Oke, ada lagi? 40. 40 sama 36. 36. Oke, kalau bilangan ganjil berarti yang mana aja? 11. 11, 47, terus 21. 1. Oke, betul. Nah, sekarang angka yang paling terkecil yang mana? 28. 20 berapa? 8. Angka yang paling terkecil 28. Oke. Nah, sekarang sebutkan bilangan ganjil yang terbesar. 47. 47 bilangan ganjil? Ya. Jadi yang besar adalah 47. Oke, sekarang kita bekerja di platform. Biasanya kalau bekerja di platform, Hana share screen ya? Iya. Oke, silakan. Ya, udah kebuka kok listen 13-nya. Mm-mm. Ya. Oh ya, tugas di listen sebelumnya udah selesai ya? Kurang tahu deh. Apa? Kurang tahu. Kurang tahu. Oke, sekarang 14 kurang 7 bagi 1. Yuk, oke. 0 bagi 9 kali 10. Oke. 23 dibagi 15 bagi 15. Oke, next. 9 kali 10 bagi 1. Oke. 57 kurang 56 nanti dikalikan 0. Iya. Berikutnya 12 tambah 9 bagi 9. Oke. 0 dibagi 27 kurang 7. Mm-mm. Oke. Berarti yang itu jawabannya berapa? Hmm. Wait. Udah semuanya? Oh, yang terakhir belum? 2 tambah 5 7. 7 bagi 1, ya 7. 7 kali 8. Oke, 56. Ada yang salah. Satu. Nah, berarti ini, apa namanya? 10 kali 0. 10 kali 0, 0 ya. Ya kan? 0 bagi 3 Iya. sama dengan Iya. 0. Berarti 18 dikurang 0, ya 18. Oke, udah benar semuanya. Kita lanjut di bagian 2. Nah, di sini ada beberapa bilangan dan kita akan pilih bilangan yang ganjil. Bilangan ganjil yang mana aja?
Oke, ya, ya, udah. Next, sebutkan semua bilangan genap. Nol, oke. Ya, benar. Lanjut, nomor 4. Sebutkan bilangan ganjil terkecil. Ya, 7. Oke, lanjut nomor 5. Bilangan genap terbesar adalah 90. Oke. Nah, nice ya. Di bagian satu sudah selesai semua. Boleh kembali dulu? Ya, tombol kembali. Nah, sebelum kita bagian 2 dan 3, kita akan bahas materi dulu ya. Boleh stop share? Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Hmm. Sekarang kita di poligon. Sebelumnya udah pernah dipelajari poligon nggak? Udah. Udah, poligon itu apa, Hana? Hmm, Poligon itu adalah sisi banyak, ya nggak? Nah, iya, misalnya kita punya bentuk-bentuk yang ini. Yang pertama bentuk apa? Yang ini bentuknya segitiga, segitiga. Kalau yang ini segi empat, segi empat, yang ini segi segi lima. lima. Oke. Nah, semua bangun-bangun ini kita kenal dengan poligon. Oke. Nah, sekarang yang warna biru di sebelah kiri ini bentuk apa? Persegi, Persegi. Kalau yang ini persegi panjang. persegi panjang. Benarkah semua segi empat adalah persegi? Apakah segi empat semuanya itu persegi? Hmm, Bisa dibedakan dulu segi empat dan persegi? Oke, coba kita cek ya. Jadi, tidak semua segi empat adalah persegi. Karena kalau kita lihat seperti gambar yang ini ya, ini juga namanya segi empat, karena seginya ada empat dan sisinya ada empat ya. Tapi dia bukan persegi. Karena kalau persegi itu semua sisinya sama panjang, ya kan? iya, Jadi, tidak semua segi empat adalah persegi. Tapi kalau dibalik, apakah persegi adalah segi empat? Ya, udah pasti ya. Persegi itu pasti segi empat. Kemudian, ini contoh segi empat. Segi empat ini contohnya yang pertama persegi panjang. Oh ya, ini bentuknya apa? Kalau ini namanya belah ketupat nggak sih? Ya kan? iya, Ini belah ketupat, ini persegi juga tapi kecil. Ini namanya apa? Jajar? panjang. Jajar genjang, ya kan? Sebelumnya udah pernah belajar jajar genjang nggak? Bentuknya doang. Oke, lanjut ya. Jadi ini adalah contoh-contoh segi empat. Kemudian persegi, persegi itu adalah bagian dari segi empat. Nah, apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah segi empat juga? Hmm, Benar ya, karena kan di persegi panjang ada empat sudut, ya kan? hmm, Mm-mm. Ya, jadi persegi panjang itu juga adalah segi empat. Apa itu persegi panjang? Nah, persegi panjang adalah segi empat yang memiliki sudut siku-siku. Persegi panjang adalah segi empat yang memiliki sudut siku-siku. Jadi sudut siku-siku tuh yang ini. Ini sudut siku-siku. Jadi kalau sudut siku-siku biasanya kita kasih tanda ini. Ini. Yang ini juga siku-siku, ini juga siku-siku. Jadi di persegi panjang itu punya empat sudut.
Dan keempat-empatnya adalah siku-siku. Oh ya, by the way, Hana udah pernah belajar jenis-jenis sudut nggak? Atau udah pernah dengar? Kan jenis-jenis sudut itu ada banyak ya. Misalnya sudut lancip, sudut tumpul, sudut siku-siku. Udah pernah? Udah. Udah. Nah, kalau sudut siku-siku besarnya berapa? 90 derajat. Iya, 90 derajat. Jadi di persegi, semua sudutnya adalah siku-siku, yaitu 90 derajat. Oke. Oh iya, Hana sambil catat ya. Mm-mm. Hmm. Udah? Udah. Udah, lanjut ya. Hmm. Apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah segi empat? Benar. Kalau persegi panjang itu adalah bagian dari segi empat. Tapi kalau kita balik, apakah semua segi empat itu bentuknya? Apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah persegi? Hmm, Menurut Hana gimana? Nah, coba kita cek ya. Persegi itu apa sih? Persegi, persegi itu adalah persegi panjang yang semua sisinya sama. Oke? Jadi kalau persegi panjang itu, persegi panjang sisi yang sama panjang kan yang ini ya. Yang ini sama panjang dengan ini. Tapi kalau sisi yang ini sama panjang dengan ini. Jadi keempat sisinya itu tidak semua sama panjang, ya. Nah, kalau persegi sama, semuanya sama panjang yang ini. Jadi persegi adalah persegi panjang, tapi semua sisinya sama. nah, Oke, aman ya sampai di sini? Ya, kita lanjut. Apakah benar bahwa setiap persegi panjang adalah persegi? Tidak, itu salah ya. Karena persegi adalah bagian dari persegi panjang, tapi ada persegi panjang yang tidak berbentuk persegi. Oke. Nah, sekarang keliling. Kalau keliling, berarti kita menghitung atau menjumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Keliling itu kita menjumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Jadi, oke. Jadi kalau di keliling itu, misalnya kita punya bangun seperti ini ya. Ini panjangnya misalnya 10. Ini 10 sentimeter. Ini 8. Ini 7. Ini 5. Ini 6. Nah, kalau keliling, keliling itu tinggal kita tambahkan aja semua sisinya. Berarti 10 tambah 8 tambah 7 tambah 5 tambah 6. Nah, ini hasilnya berapa? Menurut Hana, 36. berapa? 36. Ya, jadi kelilingnya adalah ya hasil dari penjumlahan yang ini tadi. Oke, bisa dipahami ya untuk keliling? Oke, lanjut. Nah, sekarang berapa banyak persegi panjang yang ditunjukkan pada gambar ini? Kita cek dulu ya. Kalau di gambar ini ada dua baris persegi panjang yang identik. Yang identik itu artinya yang sama, ya. Nah, kemudian yang ini ya, yang warna hijau itu sama dengan persegi panjang warna biru. Berapa persegi panjang di baris pertama? Di sini ada tiga, betul nggak? Ya, kemudian kalau yang ini persegi panjang juga, Iya. yang warna pink aja, ya kan? Iya. Kemudian kalau yang ini, ya,
ya kan? Nah, berarti Iya, total di baris pertama persegi panjangnya ada 6. 6. Oke, karena identik, karena sama persegi panjang di atas dan di bawah, berarti kita kalikan aja 6 kali 2, ya kan? 6 kali 2 sama dengan 12. 12. Jadi, kalau di gambar tersebut, banyak persegi panjang dalam dua baris adalah 12. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Iya. Enggak, kita lanjut. Nah, sekarang berapa banyak persegi panjang? Oh ya, tadi ini udah ya. Hmm, oke, kalau tadi 12 ya, ada persegi panjang lain nggak? Ada, yang ini, ya kan? Iya. Ya, berarti ini juga satu persegi panjang. Nah, kalau tadi 12 ditambah satu, totalnya tiga Iya. belas. Oke. Nah, boleh dibaca untuk soal ini? 6 persegi identik digunakan untuk membuat persegi panjang. Kemudian persegi tersebut adalah 8 cm. Berapakah Mm-mm. keliling persegi panjang tersebut? Oke, 6 persegi identik, 6 persegi yang sama ya, digunakan untuk membuat persegi panjang. Kelilingnya 8. Berapa keliling persegi panjang tersebut? Berarti, apa itu keliling persegi panjang? Ya, kalau persegi panjang, kelilingnya kan, gitu. Ini mana? Sebentar ya, kenapa nggak jalan layarnya? Oke, untuk mencari keliling persegi panjang, kita perlu mencari panjang sisi-sisinya. Kalau persegi panjang kan 4 sisi ya. Berarti kalau keliling kita tambahkan semua sisi-sisinya. Ya kan? Nah, kalau gitu, kalau persegi panjangnya seperti ini, berarti berapa luasnya? Nah, kita tahu kalau tadi dari soalnya, persegi panjang ini dibentuk oleh 6 persegi kecil yang sama. Oke? Nah, ini dia. Jadi, sisi-sisi persegi panjang itu terdiri dari sisi-sisi persegi kecil. Nah, mari kita cari panjang sisi persegi. Berapa keliling persegi itu? Keliling persegi tadi dibilangnya 8 ya kan? Berarti kalau gitu sisanya berapa? Nah, berarti karena di suatu persegi dia punya 4 sisi, jadi 8 kita bagi 4. 8 kita bagi 4 berapa? 2 ya? 2. Berarti yang ini 2, yang ini juga 2 senti. Oke, kalau gitu berapa keliling persegi panjang dengan sisi 6 dan lebarnya 4? Panjangnya 6, lebarnya 4, berapa kelilingnya? Ingat, kalau persegi panjang, sisi yang berhadapan itu kan sama panjangnya. Berarti yang di sini pasti 6, yang ini 4 senti. Jadi kelilingnya berapa? Kelilingnya berarti semua sisinya kita tambahkan kan? Iya. 6 sentimeter tambah 6 tambah 4 tambah 4. Berapa toh, Hana? 10. 20 sentimeter, benar ya? Jadi keliling persegi panjang ini adalah 20 sentimeter. Nih, oke lanjut. Akbar memberi ibunya sekotak permen dan ibu memakan semua permen. Tapi yang dimakannya itu di sekeliling kotak. Nah, setelah itu ada 9 permen yang tersisa di dalam persegi. Jadi dia makan permen yang di keliling kotak, sisanya di dalamnya itu adalah 9. Nah, apa bentuk kotak yang diberikan Akbar kepada ibunya? Apakah bentuknya persegi atau bentuknya persegi panjang? Coba kita cek ya. Misalkan kotaknya itu berbentuk persegi.
maka permen di dalam persegi disusun seperti ini. Bener nggak? Ya. Nah, jadi bayangkan permen yang di sekeliling persegi itu sebelum ibu makan. Seperti ini ya. Nah, jadi kalau ibu makan berarti berapa jumlah permen yang ada di dalam persegi? 9, ya kan? Nah, kemudian kalau ditambahkan 9 ditambah jumlah permen yang telah ibu makan itu ada berapa totalnya? Sebentar. Ini yang di dalam udah jelas 9 ya. 9 berarti kita hitung semua permen di pinggir-pinggir kotak ini yang dimakan oleh ibu. 9 kita mulai dari sini deh. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi sebenarnya dalam kotak itu ada 25 permen. Dan ibu makan berapa permen tuh? Berarti ibu makan berapa? Sembilan. Dua, totalnya 25 permen. Totalnya 25 permen, sisanya 9. Berarti ibu makan berapa? Ibu makan yang di pinggir-pinggir ini. Coba kita hitung ulang ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi ibu makan 16 Hmm, permen. Itu dia. Bisa dipahami dulu untuk contoh ini? bisa. Bisa. Oke, ini kalau bentuknya persegi ya. Ini kalau bentuknya persegi. Coba kita cek apakah kalau persegi panjang bisa nggak menggambarkan cerita yang tadi. Oke, sekarang kalau kotaknya kita punya persegi panjang, kemudian karena permennya tadi s- sisa 9 di dalam, berarti kita bayangkan yang ini, yang sekelilingnya adalah permen yang dimakan oleh ibu, betul ya? Oke, berarti hitung jumlah permen yang ada di dalam persegi. Kalau kita hitung totalnya ada 33, betul? Ya, ada 33. Tapi kalau di sini sisanya kan 8 ya, totalnya 33, sisanya 8. Berarti yang dimakan ibu ada berapa? Sisanya 9 ya, sisanya 9. Berarti yang dimakan ibu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24. Jadi ibu makan 24 permen kalau bentuknya persegi Ya, panjang. Iya, itu dia. Bisa dipahami? Bisa. Kalau gitu kita lanjut ke soal berikutnya ya. Sebentar. Kita lihat contoh dulu, ada nggak lagi contohnya? Oh, ada nih. Kita contoh dulu. Berapa banyak persegi panjang yang berbeda dari persegi yang ditunjukkan pada gambar? Oke. Nah, kondisi seperti yang disampaikannya, persegi panjang berbeda dari persegi, berarti yang persegi itu tidak perlu kita hitung ya. Hanya yang benar-benar persegi panjang. Oke, di sini kita punya dua baris persegi yang sama. Jadi, kita menghitung jumlah persegi dalam satu baris, persegi panjang dalam satu baris. Oke, persegi panjang yang pertama adalah yang ini, yang kedua yang ini, yang ketiga gini, ya kan? ya, Kemudian, karena dia ada dua baris dan identik, berarti 3 kita kalikan 2, ya kan? ya. 3 kita kali 2 berapa? 6. 6. Oke. Nah, sekarang ada lagi nggak persegi panjang yang ada pada gambar ini? Ada. Ada. Yang ini kan persegi panjang juga ya. Oke, di sini ada 2. Kalau tadi ada 6,
6 ditambah 2 berarti totalnya ada 8 persegi panjang. Hmm. Itu nggak masuk persegi ya, ini yang benar-benar persegi panjangnya. Oke, jadi ada 8 persegi panjang yang berbeda dari persegi pada gambar tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oke, sekarang kita bekerja di platform. Silakan, Hana. Ya, itu kita next aja. Nah, berapa banyak persegi panjang yang ada pada gambar Mister Trudy? Oke, kira-kira menurut Hana ada berapa? Berarti kalau maksudnya di sini yang persegi aja masuk ya. Persegi dan persegi panjang masuk. Berarti kita cek dulu nih. Kalau yang persegi aja ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti kalau benar-benar persegi, dia ada 6, ya kan? Nah, persegi panjang yang pertama, 1, 2, 3, ya kan? Ada 3 ditambah 3. Nah, ada bentuk lain nggak, Hana? Ada. Kalau ini, persegi panjang juga kan? Iya, Iya, berarti ditambah 2. Totalnya ada berapa? 11. 12. Jadi jawabannya adalah, 11, 11. Jawabannya adalah 11. Oke, lanjut nomor 2. Bantu Mister Trudy menemukan keliling poligon tersebut. Nah, di situ ada apa keliling, ada bentuk poligon. Panjang masing-masing sisinya udah diketahui. Oh iya, sebenarnya yang SM ini bukan SM ya, tapi CM. Nah, kalau keliling tadi gimana, Hana? Kalau keliling berarti kita jumlahkan semua panjang sisi-sisinya, ya kan? Iya, Berarti di sini 5 tambah 3 tambah 5 tambah 2 tambah 2. Totalnya ada berapa? 17. Berapa? 17. Eh, ya, 17. Oke. Ah, ya, boleh dicentang? Oke, benar ya. Lanjut nomor 3. Sebuah persegi panjang dibuat dari dua persegi yang identik. Nah, panjang sisi persegi tersebut adalah 3. Berapa kelilingnya? Oke, sebentar. Oke, bentar ya. Kita coret dulu mana anotasi. Sebuah persegi panjang dibuat dari dua persegi yang identik. Panjang sisi persegi tersebut adalah 3. Berarti kalau persegi aja ini 3, ya kan? Ini jadi 3, ini 3, ini 3, ini 3. Kalau persegi itu kan semua sisinya sama panjang, ya kan? Nah, Iya, sekarang kalau panjang sisinya 3, terus di sini kita gabungkan. Di sini kita gabungkan, berarti totalnya ini adalah 6, ya kan? Nah, iya. berapa keliling persegi panjang tersebut? 18. Iya, 18. Boleh diketikkan. Oke, nice. Lanjut nomor 4. Boleh dibaca soalnya? Memang diberi sekotak permen. Kotak Mm-mm. itu berbentuk persegi panjang dan ada 5 permen di sepanjang sisi panjang.
Mm-mm. dan 3 permen di sepanjang sisi pendeknya. Jangan memakan semua permen yang ada di panjang satu sisi panjang dan satu sisi pendek kotak. Oke. Hmm. Sekarang kita gambarkan dulu ya. Gimana kalau kita punya persegi panjang? Sorry. Ini nggak kelihatan persegi panjangnya. Kita ganti warna. Hmm. Ya, misalnya warna kuning. Kita punya persegi panjang. Terus yang disampaikannya apa? Kotak itu berbentuk persegi panjang dan ada 5 permen di sepanjang sisi panjang kotaknya dan 3 permen di sepanjang sisi pendek. Berarti sisi pendek yang ini ya kan? Ya, Ini sisi pendeknya berarti. Nah, kita hapus dulu. Berarti kalau permennya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena ada 3 di sisi pendek, berarti di sini satu, di sini satu. Ya kan? Nah, coba ya, kita isi aja dulu ya semuanya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ewan memakan semua permen yang ada di sepanjang satu sisi panjang dan satu sisi pendek. Berarti dia makan yang di sini, dia makan di sini juga, ya kan? ya. Nah, berapa banyak permen yang tersisa? Ada berapa? Hmm, 8. 8, betul. Nah, yang kedua, berapa banyak permen yang terletak di sekeliling kotak sebelum Ewan memakan permen tersebut? Berarti sebelum dia memakan ya, kita hapus yang garis merahnya. Nah, sebelum dia makan berarti di sekeliling kotak ada berapa permen-permennya? Nggak termasuk yang ini ya. 12. Ada 12. 12 betul. Jadi jawabannya adalah 12. Oke, coba di checklist. Iya, benar ya. Nah, di soal ini bisa dipahami dulu, Hana? Bisa? Oke. Kalau gitu kita lanjut di nomor 5. Berapa banyak segitiga yang ada pada gambar Mister Trudy? Menurut Hana itu ada berapa segitiga? Apa? 5. 5. Oke, coba kita pecahkan ya satu-satu. Segitiga yang pertama adalah segitiga yang besar ini. Nah, ini segitiga yang pertama ya, kita tulis dulu 1. Oke, udah aman ya. Sekarang, yang ini aja membentuk segitiga enggak? Ya kan? Iya, Ya, ditambah 1. Ada segitiga lain? Ada. Kita lihat ya. Yang ini ke sini 1. Terus yang ini ke ini 1 juga. Yang di sini ditambah 1 lagi, ya kan? iya, Oke. Nah, dari sini bisa kita buat segitiga lagi nggak, Hana? Ini kan satu segitiga juga ya? iya, Oke, tambah 1 lagi. Oke, ada lagi nggak? Ada. Coba kita cek. Kalau yang ini aja gimana? Segitiga juga kan? iya, Tambah 1 lagi. Udah. Nah, kalau gitu, ini udah berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kalau yang ini segitiga juga?
Iya. Oke, tambah satu lagi. Nah, kalau yang di tengahnya aja segitiga juga kan? Iya. Tambah satu lagi. Nah, yang kanannya juga bisa tambah satu. Kemudian kalau kita gabungkan yang ini, kan ini satu segitiga juga, betul ya? Iya. Tambah satu lagi. Ada lagi nggak, Hana? Ada. Yang ini kita tambahkan di sini. Ini kan satu segitiga juga ya? Udah. Berarti totalnya ada berapa segitiganya? 12. 12. Jadi di gambar ini banyak segitiga adalah 12. Oke, bisa dipahami dulu ya untuk yang soal ini? Bisa. Lanjut nomor 6. Alora, Olivia, dan Madam Rosa memotong kotak berbentuk persegi panjang dari karton untuk ulang tahun Ewan. Berapa keliling setiap bagian yang kosong? Oke. Di gambar yang paling kiri itu bentuk persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Persegi panjang. Berarti kalau persegi panjang, sisi yang ini sama panjang. Ini pasti 12. Ini 12 cm. Yang ininya berapa? Sama dengan ini ya kan? Oke, berarti kelilingnya berapa? Kelilingnya berarti 17 tambah 17 tambah 12 tambah 12 ya kan? Iya. Iya, 58. Oke, lanjut. Oke. Benar. Yang ketiga adalah ya, betul. Nice. Di sini ada bagian dua ya, di bawahnya ada bagian dua. Oke, lagi-lagi kita mencari em, berapa? Boleh di-scroll lagi, Hana? Oke. Oh, berarti di sini kita menentukan yang punya Olivia itu dan Alora yang mana? Diketahui bahwa Olivia memotong bagian yang kosong dengan keliling terbesar dan Madam Rosa tidak memotong bagian yang kosong dengan keliling terkecil. Berarti keliling yang terbesar yang mana tadi? Yang 60 ya? Berarti yang Olivia itu adalah yang gambar paling Kecil. mana? Kalau dari gambar keliling yang paling besar itu yang mana? Hmm. Hmm. Oke, bentar ya. Ini kita. Hmm. Oke, jadi di sini yang Madam Rosa adalah yang paling kiri. Madam Rosa, coba tarik ke sini. Di sini ada tempat Madam Rosa.
Oke, yang paling kanan adalah Olivia. Nah, yang tengah adalah Alora. Oke, di checklist lagi. Ya, benar. Lanjut di nomor 7. Boleh dibaca soalnya? Hewan meletakkan kotak coklat persegi di meja pesta. Saat memakan semua permen kecuali yang ada di sekeliling kotak. Berapa banyak permen yang dimakan Ot jika di dalam kotak tersisa 8 permen? Berapa? Ewan meletakkan sekotak coklat persegi di meja pesta. Ot memakan semua permen kecuali yang ada di keliling kotak. Berarti eh, banyak permen yang tersisa adalah 8 ya. Berarti kalau kita gambarkan, bentuknya itu seperti ini. Eh, mari kita susul. Em, kemudian satu, dua, tiga, satu, dua. Nah, kalau gambarnya gini, sisanya 8 nggak? Kan tadi katanya Ot memakan semua permen kecuali yang ada di keliling. Berarti yang di keliling itu kan 8 harusnya ya. Kita cek. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oh, benar. Jadi ini adalah permen yang nggak dimakan oleh Ot. Berarti yang dimakannya ada berapa tuh? Cuma satu ya? Satu. Oke. Ya, baik. Lanjut di nomor 8. Berapa banyak persegi panjang selain persegi yang ada pada gambar? Nah, untuk soal ini, eh, Hana boleh lihat dulu berapa banyak persegi panjangnya. Sembari Hana cari tahu berapa persegi panjang, Kak izin ambil cas laptop bentar ya. Oke? Ya, izin off cam bentar ya. Oke, dapat berapa Hana? Yang nomor 8. Berapa banyak persegi panjang selain persegi? Berarti Hana dapat berapa dulu? Apa? Nggak apa-apa disampaikan aja dapat berapa gitu. Belum dapat ya? Oke, coba kita cek ya. Berapa berapa banyak persegi panjang selain persegi ya? Berarti persegi panjang dulu yang ini. Kalau ini dulu satu persegi panjang kan? Ya, Oke, ini satu persegi panjang tambah. Kita masih di barisan yang sama ya. Kalau ini aja persegi panjang nggak? ya, Oke, tambah satu. Terus, kalau ini aja kita ambil satu juga kan? ya. Oke, udah. Jadi di barisan pertama udah dapat 3 persegi panjang. Sekarang di barisan kedua, kalau kita ambil semuanya, itu kan persegi panjang juga, betul ya?
Nah, Iya. kita tambah satu. Kemudian, kalau dua kotak aja kan itu persegi panjang juga, ya kan? Tambah satu lagi. Kemudian, kalau em, tiga kotak, berarti tambah satu lagi. Nah, hmm, kemudian kalau ini aja, tambah satu. Sorry, ini penulisannya tambah satu. Kemudian, kalau ini aja tambah satu lagi. Berarti udah ada berapa? 8. Delapan. Oke. Kira-kira selain delapan ada bentuk lain nggak? Ada. Ini em, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Coba ya. Kalau yang ini satu, dua, tiga. Berarti tambah tiga. Delapan tambah tiga udah berapa tuh? 11. Udah 11. Oke. Masih ada lagi? Oke, kita cek dulu ya. Satu, dua, tiga. Oke, ini benar. Kemudian satu, satu, eh, ini satu, dua, tiga, tiga. Wait. Kita hitung dulu ya. Di sini ada satu, dua, tiga. Ini satu kelompok. Oke, ya. Kemudian di sini satu dulu. Kemudian satu. Kemudian yang ini dua. Kemudian yang ini satu. Kalau yang ketiga satu juga. Terus yang ini aja. Nah, tambah satu lagi. Kemudian satu, dua, tiga. Tambah tiga berarti tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan tambah tiga, 11. 11 tambah satu, 12 tambah ini, dua. Oke, berarti totalnya persegi yang ada di gambar ini adalah 14. Oke, bener ya. Lanjut di nomor 9. Nah, 9 kotak kecil yang identik digunakan untuk membuat kotak besar. Nah, keliling sebuah persegi besarnya adalah 36. Baik. Jadi keliling persegi ini adalah 36. Berapa keliling persegi kecilnya? Berarti karena kalau persegi kan ada berapa sisi? 4. Berarti 36 kita bagi 4. 36 kita bagi 4 berapa? 9. 9. Berarti sisi yang atas ini 9, yang di sini juga 9, yang di sini juga 9, di sini juga 9. 9 kali 4 kan 36. Nah, karena di sini ada 3 baris, berarti kalau kita bagi ya, di sini 3, 3, 3, 3, 3. Oke? Ini 3, dan juga ini 3. Nah, sekarang berapa keliling persegi kecil? Berarti kalau keliling persegi kecilnya berapa tuh? Nah, kalau kita keluarkan ya satu persegi kecil, tadi kan di sini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Berarti pekelilingnya berapa?
Dua, 12. Karena 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. Jadi jawabannya adalah 12. Oke. Nah, untuk soal ini bisa dipahami dulu, Hana? Atau ada yang mau ditanyakan? Apa? Bisa? Oke. Kalau gitu kita lanjut di soal nomor 10. Boleh dibaca ceritanya? Madam Rosa membengkokkan Hmm. kawat berbentuk persegi besar untuk membuat dekorasi pesta. Iya. Kemudian dia membengkokkan kawat dan memotongnya menjadi dua. Dari separuh kawat yang dia dari separuh kawat dia membengkokkan sebuah persegi kecil yang sisinya 3 sentimeter. Dan dari separuh kawat yang lain ia membengkokkan segitiga dengan sisi yang sama. Oke. Berapa panjang sisi ketiga? Berapa panjang sisi segitiga tersebut? Dan berapa panjang sisi persegi besarnya? Oke, sekarang kita lihat dulu ya. Kalau sisi persegi kecil, sisi persegi kecil itu 3. Nah, kalau sisi persegi kecil 3, berarti kelilingnya adalah 3 kali 4. Kenapa dikali 4? Karena kan sisi persegi ada 4, ya kan? 3 kali 4 berapa, Hana? 12. Ah, 12. 12. Jadi, separuh kawat itu adalah 12 senti. Kemudian, kalau segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi berarti ketiga sisinya sama panjang, ya kan? Ya, Iya, berarti karena sisi segitiga ada berapa? 3. 3, berarti 12 itu kita bagi 3. 12 kita bagi 3 lagi berapa? 4. 4. Jadi panjang sisi segitiga adalah 4 dan panjang sisi persegi besar. Maka panjang sisi persegi besarnya adalah sisi persegi besarnya berarti kalau enggak, 2, 6. Oke, berarti karena separuh kawat tadi 12, separuh kawat adalah 12. Berarti kalau utuh, dia 12 tambah 12. 12 itu tambah 12 sama dengan 24. Nah, itu keliling persegi besar. Tapi kalau sisinya berarti 24 kita bagi 4 lagi. 24 kita bagi 4 karena sisinya kan ada 4. 24 kita bagi 4 berapa? 6. 6. Jadi, sisi persegi besar adalah 6. Oke, benar. Untuk soal ini bisa dipahami? Bisa? Bisa. Apa? Bisa. Bisa. Oke, kalau gitu boleh kembali dulu? Boleh kembali dulu. Nah, sekarang kita lanjut. Eh, enggak, kita buka dulu bagian 3. Ya, nanti di bagian 3 ini jadi tugasnya Hana ya. Nanti lihat yang gambar di sini. Kemudian kita akan mengisi pola yang di ini. Tapi ingat di sini ada pink, berarti lihat yang atas ini dan hijaunya. Nah, kira-kira bagian isi ini adalah yang mengisi ini. Bisa dipahami? Bisa. Oke, nanti dicoba ya, diselesaikan. Baik, kalau gitu untuk kelas malam ini kita akhiri sampai di sini dulu, Hana. Nah, Hana ada pertanyaan nggak? Dari materi hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Enggak.
Enggak. Kalau gitu, Hana boleh sebutkan kalau hari ini kita udah belajar apa saja? Terus? Poligon. Baik. Dari materi hari ini ada yang kesulitan nggak? Hmm, Enggak. Enggak. Baik, kalau gitu, terima kasih Hana sudah mengikuti kelas ini dengan baik. Dan untuk tugasnya nanti jangan lupa diselesaikan ya. Untuk next lesson akan ketemu lagi dengan Miss Ria. Thank you Hana. See you next time. Bye-bye. Terima Ya. kasih ya. Kita tutup Zoom-nya ya. Iya. Ya.